Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab, dan Anda mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab ya. Salah satu kelebihan pertanyaan yang tertulis ini enak jemaah. Kalau ustadznya nggak bisa jawab, nggak dibaca. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita beribadah agar diterima oleh Allah SWT? Kenapa sih jemaah? Ada orang yang masih menyingkat pujian buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin enggak orang mengatakan, ya YTH Ustadz Syafiq. YTH. Enggak. Memang sekarang ini alhamdulillah sarana sudah mudah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala itu akan kita dapatkan di catatan timbangan kebaikan kita. Di rapot kita nanti kita akan dapetin. Kalau yang kita tulis SWT, yang ada di rapot apa? Ya SWT. Apa yang kita tulis itu yang akan kita dapatkan. Baik, saya ingin bertanya bagaimana cara kita beribadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan di ayat lainnya, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah, kalau datang hidayah kepada kalian nanti, ini Allah mengatakan kepada Nabi Adam, yang ngikutin hidayah itu maka hidupnya akan penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan. Dia tidak akan takut dan dia tidak akan khawatir. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara hidupnya. Apa hidayah yang Allah turunkan? Allah utus para nabi. Maka beribadah tidak sembarangan. Allah turunkan kitab-kitab kepada para nabi. Lewat itulah kita beribadah. Sehingga Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Fudail bin Iyad, Allah tidak akan menerima amalan sampai amalan itu jadi benar dan baik. Benar dan baik. Benar itu dari mana kita tahu? Dari mana jemaah? Benar itu ya karena ada tuntunannya. Umpamanya kenapa kita salat zuhur 4 rakaat? Ustaz, mungkin salat zuhur 4 rakaat itu kalau masjidnya nggak pakai AC. Kalau pakai AC kan kenapa nggak 8 rakaat Ustaz? Kita kalau pakai akal kita kan gitu. Kan lebih banyak lebih baik. Salat subuh, oke lah Ustaz. Salat subuh itu kan Nabi dulu kan bacaannya panjang-panjang 2 rakaat. Sekarang imamnya cuma baca kulhu sama kulul falak. Masa 2 rakaat juga? Kita berpikir dibikin aja 6 rakaat. Enggak. Kalau secara akal mungkin itu baik. Tapi tidak benar. Baik itu ikhlas lillahi ta'ala. Benar itu mengikuti tuntunannya Rasulullah SAW. Allah sebutkan di surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin, celaka buat orang-orang yang salat. Siapa sih? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dengan salatnya. Lalai ini dalam artian menunda-nunda waktunya. Salat zuhur pas waktu asar, salat asar pas waktu maghrib, tidak sesuai dengan syariatnya. Tidak mengikuti sunnah Rasul SAW. Alladzina hum yura'un. Di sini dia riya, tidak ikhlas lillahi ta'ala. Maka syarat diterimanya amalan itu syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah menuntut kita untuk ikhlas. Engkau kan bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya udah, kenapa kau beribadah untuk yang lainnya?
Itu ikhlas. Syarat yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena engkau bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dalam melaksanakan sholat, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam mengerjakannya? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat sulit ya, karena khusyuk dalam sholat itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Kalau kita bicara teori, ya bicara teori. Kalau menjelaskan agar kita sholat khusyuk itu ada pemanasan sholatnya, qobliyah. Orang kalau qobliyah kan mulai itu dia. Tapi kadang-kala kita mau sholat wajib masih ngobrol sama sohib. Ente tadi naik apa? Naik motor. Yang mana? Ini imam sudah Allahu Akbar. Sholat dulu. Allahu Akbar. Mau gimana mau khusyuk ente? Baru aja. Kalau jual susah memang. Maka kita harus persiapkan adanya pemanasan tadi. Sholat sunnah itu termasuk yang menggiring kita untuk lebih khusyuk. Kemudian memahami apa yang dibaca. Kalau kita tidak paham dengan yang kita baca, ya kadang-kala tetap khusyuk. Ada orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi, ya kadang-kala imamnya nangis, ya nangis. Insya Allah. Habis sholat ditanya sama sahibnya, ente kenapa ente nangis? Nggak tahu, imamnya nangis itu juga enak ada nggak nangis. Kan ada orang-orang yang terharu ya, dia itu nangis karena terharu aja dia, bukan karena khusyuk. Imamnya khusyuk, dia bukan karena khusyuk. Jadi kadang-kala memahami artinya itu membuat kita lebih khusyuk. Membuat kita lebih khusyuk. Kemudian bacaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bacaan rukuknya, bacaan sujudnya, bacaan iftitahnya itu beragam. Tidak satu. Bervariasi. Kalau mau menyebut itu salah satu yang menyebabkan kita lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita akan mengingat-ingat. Kita nih, anak mau baca yang ini. Umpamanya ketika sujud, Allahumma laka sajadtu. Apa terus ya? Karena dia baru ngafalin nih. Tapi kalau subhana rabbiyal a'la, dia sambil mikir sepedanya, subhana rabbiyal a'la, lewat dia kayak gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang, tapi jangan sampai itu bikin-bikin gitu, bukan. Sunnah-sunnah Rasul kita amalkan. Terus bacaan suratnya. Kalau antum punya surat-surat baru, itu menyebabkan antum lebih khusyuk. Hafalan baru ya umpamanya. Antum mau hafalnya kulhu. Tahu-tahu hari itu antum pagi ngafalin wadduha. Antum Allahu Akbar itu wadduha. Wadduha. Apa? Itu tapi itu menyebabkan antum mengingat, hadir dalam salatnya. Tapi kalau antum sudah hafal, antum sampai tasyahud akhir itu, coba tanya abis tasyahud, tadi ente rakaat pertama kedua baca surat apa? Surat apa ya? Kadang-kadang dia lupa. Karena sudah menjadi rutinitas buat dia. Maka dengan bacaan-bacaan yang baru itu membantu kita untuk khusyuk. Kemudian hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum fala yabsuq baina yaday." Apabila orang salat enggak boleh dia meludah di depannya. Wala an yamini, di kanannya nggak boleh meludah. Kenapa? Fa innama huwa yunaji rabbah. Dia itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Di sini dia menghadirkan ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak beban hidup yang antum tumpahkan di iyyaka wa iyyaka nasta'in. Sama engkau ya Allah, aku cuma minta tolong ya Allah. Mau minta tolong sama siapa lagi? Maka itu insya Allah akan membuat kita lebih khusyuk ya. Kemudian sholat berjamaah ke masjid itu termasuk yang membantu khusyuk buat para lelaki. Ketika dia datang dari rumahnya, itu dunia dia taruh itu. Tapi kalau untuk sholat di rumah, kadang-kala Allahu Akbar, ting dong, ya Allah siapa ini datang? Itu baru sholat sudah. Baik, barakallahu fikum. Nah, saya mau bertanya, apakah boleh kita sholat di suatu ruangan, di ruangan itu terdapat patung sebagai sesembahan? Nggak boleh. Makanya para ulama menjelaskan apakah boleh orang sholat di gereja. Dulu itu kan umat Islam ketika mereka menaklukkan negeri-negeri Nasara,
mereka sampai ke Palestina, itu nggak mau Umar bin Khattab. Ketika disuruh sholat di gereja, ada gereja kuno di situ, malah Umar sholat di luarnya. Ketika tidak ada tempat, gimana Ustaz? Nggak ada tempat, kecuali itu yang disediakan untuk sholat Jumat umpamanya. Ini di negeri non Muslim, umat Islam mau sholat Jumat. Maka sebenarnya ulama mengatakan ditutup semua patung-patung itu, harus ditutup. Tapi lebih baik cari tempat lain macam mana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya ilmu yin and yang? Yin and yang. Apa nih? Kepercayaan Cina yang bisa melihat karakter serta kekuatan dan kelemahan seseorang berdasarkan tanggal lahir dan waktu lahir. Subhanallah. Ya ini tidak jauh dengan ilmu Jawa sebenarnya. Iya kan? Di Jawa itu ada. Mungkin kalau di Jawa itu yin and yang. Karena biasanya ada hono coroko apa gitu kan. Jawa itu mereka juga punya di Jawa itu. Mereka ketika orang mau kawin itu kan dilihat tanggal lahirnya, kemudian dilihat pula kalau yang sering ada Scorpio, ada bintangnya seperti itu dilihat. Nggak boleh kita melakukan hal itu. Kecuali memang Allah menjadikan itu sebab. Mengetahui karakter orang itu mungkin dari wajahnya. Ada yang orang ngelihat wajah orang kalau kayak gini nih kelihatan tuh. Kayaknya pelit nih kalau dari jauh kelihatan. Itu kadang-kala terjadi seperti itu. Itu firasat sebenarnya. Ada ilmu firasat. Itu nggak masalah. Kita melihat perasaan, aduh nggak enak kayaknya sama orang ini. Kadang-kala kita mau bisnis sama orang. Ngelihat dari jauh, kayaknya gagalin aja udah. Iya. Firasat itu udah nggak enak. Bukan karena tanggal lahirnya. Apa orang kalau mau bisnis ditanya, itu tanggal lahirnya berapa? Nggak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang Anda ketahui. Jadi nggak ada ilmu yang seperti itu. Itu bukan dari Islam. Dan Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Apalagi kalau untuk mengetahui karakter seorang, ya kita bisa kirim orang mempelajarinya dari akhlak dia, dari perilaku dia. Tapi kalau dari tanggal lahir, wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana cara menasihati orang tua kita yang masih belum mengenal atau belum bisa mengamalkan sunnah karena lingkungan sehari-harinya kurang mendukung? Subhanallah. Lingkungan itu sangat besar pengaruhnya. Kenapa di dalam Islam itu disyariatkan hijrah? Ada syariat hijrah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena masalahnya lingkungan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya hijrah ke Habasyah dari Mekah. Karena di Mekah nggak kondusif. Habasyah juga negeri kafir. Tapi lebih ringan. Godaan untuk agama mereka lebih ringan. Tapi ternyata tetap pengaruhnya besar. Ada sahabat Nabi yang murtad. Istrinya siapa? Suaminya siapa? Suaminya Ummu Habibah. Jadi murtad dia. Padahal dia awalnya muslim. Karena lingkungan. Maka pengaruh lingkungan ini sangat besar sekali. Kita yang seharusnya menciptakan lingkungan itu. Kalau berkaitan dengan orang tua kita, banyak anak itu yang merantau. Sehingga dia tidak bisa sering-sering berkumpul sama orang tuanya. Mungkin cuma ketika mudik, ya Ustaz, anak susah nasihat orang tua. Itu berapa kali nasihat orang tua? Ya cuma kalau mudik seminggu. Seminggu sama ente, setelah itu 350 hari bersama lingkungannya. Oleh karena itu Al-Auza'i, Ibn Rahuyah, apa Al-Auza'i, satu antara dua orang ini. Ishaq Ibn Rahuyah insyaallah. Ketika itu dia di Libanon, tahu-tahu ada orang datang, orang Persia. Ditanya, ente dari mana? Dari Tastur.
Tastur itu daerah Iran sana, Iran, Irak sana. Ditanya, ente muslim? Iya, anak muslim, kata dia. Orang tua ente masih majusi. Anak ninggalkan dia masih majusi. Apa kata gurunya ini? Dia mengatakan, coba kau pulang. Jangan kau tinggalkan orang tuamu. Mungkin orang tuamu bisa dapat hidayah lewat dirimu. Ini baru nyampe nih, suruh pulang. Ya udah pulang. Ketika pulang ternyata bapaknya sakit. Dia rawat bapaknya. Bapaknya bingung melihat anaknya berbakti sama dia. Padahal beda agama. Itulah Islam. Islam ini Allahu Akbar. Walaupun kafir orang tuanya, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap engkau harus menemani keduanya dengan cara yang ma'ruf dalam kehidupan dunia ini. Walaupun orang tuamu kafir. Memaksamu untuk keluar dari Islam. Ini udah jahat nih orang tuanya. Jangan taat. Fala tuti'huma, kata Allah, tapi tetap engkau punya kewajiban berbakti kepada keduanya. Subhanallah. Maka ayahnya ini bingung lihat anaknya merawat. Ayahnya tanya, anakku, agamamu ini agama apa sih? Ceritalah anaknya tentang Islam. Akhirnya bapaknya masuk Islam. Dan sehari dua hari setelah itu meninggal dunia bapak. Antum bayangkan. Itu kadang-kala kekurangan kita. Kita tinggalkan orang tua kita jauh dengan lingkungan yang jauh dari agama. Dari sunnah. Sehingga ya udah. Coba kita kumpul sama dia. Atau orang tua kita bawa umpamanya dengan lingkungan yang lebih baik. Atau kita kenalkan dengan orang-orang yang kenal agama dengan baik. Mudah-mudahan dapat hidayah nantinya. Susah sendirian menegakkan kebenaran. Kalau lingkungannya tidak mendukung. Maka disyariatkan hijrah. Kisah orang yang membunuh 100 orang. Apa kata gurunya ketika dia tanya? Kampungmu ini kampung nggak benar. Kau harus hijrah. Kalau ingin benar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Bagaimana hukumnya membawa nasi lengkap kemudian dibawa ke seorang tokoh masyarakat untuk dimintakan doa bagi orang yang sudah meninggal? Iya, ini namanya tawassul. Di dalam Islam itu ada 3 tawassul yang disyariatkan. Yang pertama tawassul dengan Asma'ullah al-Husna, seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Lihat deh, 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, Allah. Ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawassul dengan Asma'ullah al-Husna. Ya Ghafur, ighfirli ya. Itu nggak masalah. Tawassul yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah, nggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah. Nggak masalah. Itu tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Kita datang ke rumah orang soleh itu ya biasanya kita bawa oleh-oleh atau apa. Tapi Anda nggak tahu maksudnya nasi lengkap ini apakah itu sekedar oleh-oleh buat sang tokoh masyarakat. Kalau memang dia orang yang soleh ya, nggak apa-apa jamaah. Kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah kita harus jangan sampai yang kita datengin dukun. Datang para ulama itu masih tetap seperti itu, datang kepada gurunya, mengatakan guruku doakan anak. Anak ngomong sama abahnya, mau Mi-nya, Mi besok anak mau ujian, Mi doakan anak Mi ya. Mi anak besok mau berangkat ke Bali, doakan. Itu nggak masalah. Itu termasuk tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Para sahabat minta doanya Rasul SAW, minta doanya Abbas, minta doanya orang-orang soleh. Tidak semua orang dimintain doa. Makanya ketika minta hujan, Umar bin Khattab bertawassul dengan Abbas, dipanggil Abbas, sini kau doa minta sama Allah buat kita. Berdoa, nggak apa-apa itu jamaah. Tapi jangan itu jadikan kebiasaan sehingga kita nggak mau berdoa. Ente kenapa nggak minta? Wallah ana takut tidak dikabulkan. Allah itu berfirman, ud'uni,
pasti Allah kabulkan. Kau minta, jangan takut. Iya, satu pertanyaan terakhir mungkin jamaah ya. Nah, Ustadz, dulu saya kerja di tempat riba. Sekarang saya ingin tobat, tapi saya bingung cara membersihkan harta yang saya beli bercampur antara uang halal dan riba. Tolong penjelasannya. Barakallahu fiik. Iya. Jadi riba harta haram ini ada dua macam. Ada yang barangnya haram. Ada yang cara mendapatkannya haram. Barangnya haram itu seperti barang curian. Kita nyuri sampai mati itu barang haram milik orang. Bagaimana dengan yang dulu kita mendapatkannya dengan cara yang haram? Kita udah tobat nih. Mau dikembalikan ke siapa? Nggak bisa dikembalikan ke siapa-siapa. Memang itu bukan barangnya orang. Itu bukan barangnya orang. Hanya caranya dia. Ya. Tapi kalau umpamanya itu milik orang jelas. Seperti riba. Orang umpamanya menganakkan uang. Membungakan uang. Meribakan 1 juta. Dia tahu nih kelebihannya punya orang. Dia balikin. Tapi kalau dia nggak tahu. Ustaz nggak tahu. Ustaz. Ana cuma kerjanya dulu di tempat riba. Jadi dia nggak tahu mana barang yang halal, yang haram ya. Yang seperti ini hendaklah banyak-banyak bersedekah dia. Banyak-banyak bersedekah dengan niat membersihkan dirinya dari yang haram-haram. Karena nggak tahu barang yang haram itu yang mana. Kalau tahu ya itu kita berikan. Tapi kalau sudah bercampur ya banyak-banyak bersedekah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cinta dengan orang-orang yang kembali kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.